dengan kehilangan Turtle ditambah lagi dengan Super Marco yang sudah tumbang dan juga Boots yang masih survive. Ini looks good sekali apalagi dengan view. Cool Alter di pop up begitu saja. Kairi ternyata diangkat di depan sana tapi ditarik langsung oleh Keyboy. Kairi masih bisa pulang tapi apakah Tone dapat memori? Tidak sampai range-nya. Dapat, dia berhasil pulang karena Tone 4 memory range-nya gak berhasil. KLTZ udah mulai harus respect dengan adanya pergerakan dari cewek. Dan yang mulai harus diperhatikan adalah gimana caranya Keyboy gak bisa membuat Ogwen masuk ke arah belakang. Gimana caranya ada tembok besar yang menghalangi pergerakan dari Ogwen menuju ke arah seorang cewek. One by one situation. FlyFTZ versus Kairi. Mundur ke arah belakang. Wajahnya dan bakal terperangkap. Go away! Kali ini gak bisa menyelamatkan cewek karena KLTZ terlalu dive in. Mencoba untuk memasuki para pasukan dari KP Brand. Mencoba untuk bertahan. KLTZ tidak ada lagi Kurtaltar dan KLTZ still survive in the bottom lane. Go away tidak bisa menyelamatkan nyawa dari cewek dan bahkan tidak ada pertukaran yang terjadi untuk di arah bottom lane. Sepertinya untuk keadaan sampai sekarang ini masih bisa dibilang cukup adil dari kedua belah tim. Tapi kita sudah bisa mulai melihat bahwa AP Brand lagi dan lagi memfokuskan titik rotasi mereka ke arah gold lane dengan penjepitan yang dilakukan kepada cewek. Langsung saja Kairi dengan steel cable-nya menuju ke arah Ogwen, masih punya stone seal untuk melarikan diri dan ternyata satu baris speed tersisa tapi masih belum bisa di finish off oleh Kairi. Untung aja ada konsil. Kalau nggak ada konsil itu Cutthroat udah pasti bisa dapetin sosok dari Ogwen. Dan ketika Ogwen tumbang, ini akan membuat Turtle dimanfaatkan oleh pasukan dari Onyx. Cuma kembali lagi, Onyx yang sekarang udah memegang Turtle di arah boots yang Choji. Ya sebenarnya kalau aku ngeliat dari permainannya Onyx ya, mereka juga harusnya mendelay dulu sih. Mungkin sampai menit ke-15 untuk bisa mempersiapkan power utama dari mereka yang menurutku ada di Suns dan juga cewek. Karena kalau kita ngeliat ke arah Kairi, untuk di arah late game ya ini masih bisa banget one shot combo dengan catatan kalau Ogwennya pakai full. Solo pick off is real. Permainan menari berdansa dari seorang Kairi membuat Super Marco kayaknya agak sedikit kehilangan tempo ya Choji ya. Iya, tersangkut di depan sana langsung hanya sekedar beberapa kabel tadi ya. Dari keluaran oleh Kairi langsung bisa di finish off begitu saja dan ternyata Onyx masih ingin dengan Turtle-nya. Menit ke-7, Turtle yang ketiga. Kairi pun maju ke depan sana tapi FlyFTZ lihat bagaimana tarik. Hilang begitu saja, flicker tadi keluarkan, rugi banget yang dimiliki dari para pasukan AP. AP Brand kali ini nampaknya mereka udah harus mulai berpikir dua kali. Mencoba untuk fokus dan bahkan adu retribution akan terjadi. Berhasil didapatkan dan Keyboy! How come? Gimana caranya dia bisa mendapatkan dengan satu buah ring of order. Tapi di belakang sana, wajah menghentikan pergerakan dari Bulls. Tapi view-nya udah melepaskan Kurtaltar. KLTZ terperangkap, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dua pemain dari Onyx, mereka benar-benar fokus ke arah seorang view. Tapi kayaknya agak lebih bersabar dan tidak mau terlalu terburu-buru. Tidak mau mengulangi kesalahan seperti di game yang pertama. Ya ini benar-benar safe state banget yang diambil oleh Onyx. Mereka tahu limit mereka di mana untuk stop. Dan bahkan kalau kita ngomongin masalah limit, power limit untuk Onyx sekarang itu masih ada di tangan Fanny dari Kairi dengan dua item yang sama seperti di game sebelumnya. Bahkan lead goldnya itu menyampai ke arah 1.500 gold. Maleficor Blade of Heptasis, oke, udah bisa nembus ke arah Steel Crates, udah bisa menembus ke arah Dominance Ice. Tapi ingat, Antiquiras itu bisa melakukan damage reduction sebanyak 6% di stack sampai 3 kali yang membuat mungkin Akai adalah tugas untuk cewek lakukan. Untuk cewek finish off. Tapi selebihnya melihat dengan Brody yang diambil oleh Super Marco. Masih belum ada item defensifnya. Ini dia engage-nya di arah top lane sana. Oke, mencoba untuk mendapatkan satu point kill dari seorang FlyFTZ kembali terjadi kill. Kali ini gak ada flicker, malah coba di-all-in. Shutdown terjadi walaupun kali ini harus hilang. Setidaknya akan ditukar oleh seorang view. Tapi kali ini powernya di mana caranya Super Marco bisa melakukan split push. Boots is coming. Menuju ke arah Super Marco. Mencoba untuk menyelesaikan tugasnya tapi nampaknya gagal terkena satu sosok Astral Recall. Yap, dan bahkan untuk daerah bottom lane, pengejaran terhadap Marco pun terjadi oleh teman-teman dari Onyx. Diikuti oleh Suns juga, cuman di arah yang berbeda cewek masih dengan santainya melakukan lane jauh terlebih dahulu. Tapi Keyboy datang untuk memberikan sedikit dominasi dengan teritorial invasif yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx. Suns lakukan poking terus-menerus, memberikan sedikit damage, tapi pada akhirnya semua hal tersebut hanya sekedar pokingan saja. Oke, lihat di arah tengah mereka akan coba melakukan pushing terlebih dahulu. Tapi gimana caranya
makro dari AP Brand ini mereka pasti selalu akan mendorong laning jauh dan mereka akan selalu tugaskan Flaptzy. Karena kali ini posisinya Flaptzy nggak bisa barengan sama sosok Suppress. Cuma ada sosok CC dari Ogwen yang secara tidak langsung membuat Onyx memaksakan AP Brand akan berada di 4 lawan 5. Oh, Selalu berada di depan sana Ogwen memberikan badan tapi nggak mungkin bisa cukup. Walaupun di spray down, walaupun disikat sama cewek. Tapi itu terlalu mahal waktunya, terlalu lama. Dan bahkan lihat di arah top lane, Flaptzy udah mulai kelihatan tempo permainannya. iya, tapi nggak cuma itu aja sih. Kalau kita compare dengan power dari Boots di game pertama, dia seenggaknya masih punya sisi power lah untuk bisa membuat team fight-nya cukup enak untuk teman-teman dari Onyx. Tapi dengan hadirnya Fredrin, match up-nya itu adalah Grok dan juga Akai. Ini yang mungkin bakalan kesusahan juga dialami oleh Boots dalam segi pembukaan map. Pertama, oke lah ada Novaria, tapi balik lagi frontliner utamanya itu pastinya ada di tangan Boots. Balik lagi Kibo ini menggunakan Kaja, yang dimana kalau udah nggak ada Divine Judgment, Kibo nggak bisa melakukan apa-apa kecuali mengeluarkan Ring of Punishment-nya. That's it. Tapi kalau sekarang yang mungkin harus diperhatikan adalah gimana caranya laning jauhnya mereka tidak terdorong. Dan tadi sepertinya akan ada pertukaran karena Kairi memikir kalau misalnya gua menuju ke arah Lord dan mungkin akan ada satu poin kill yang coba didapatkan oleh seorang Kairi nampaknya gagal taruhan memory. Walasit! Kairi langsung kabur dengan ngebut menuju ke arah bottom lane. Yang informasi sangat mahal adalah tidak adanya curve altar untuk di fight kali ini. Mencoba untuk mendorong di tengah, mereka ingin memaksakan mendapatkan inner turret di arah mid lane juga. Para pasukan dari Onyx, mereka udah mencoba menginvasi jungle, melakukan reset terhadap orange buff. Onyx bahkan benar-benar membuat delay Lordnya di arah top lane. Tidak terdorong, Lordnya masih menyangkut, inner turret bahkan udah didapatkan di arah mid lane. Dan ini terbuka dengan sangat bebas kalau mereka mau team fight di arah top lane. Yes, dengan top lane yang sudah mulai dipush juga oleh Lord yang terhormat, Kiboy dan juga San sepertinya masih memberikan sedikit efek recall di depan base dari AP Brand. Tapi pertanyaannya adalah pasif dari Aras sepertinya masih ada sedikit. Enggak, ternyata langsung dipush aja oleh Lord. Dan ternyata ini masih benar-benar tahan-tahan aja lah oleh AP Brand. Karena mereka masih punya super minion, ini akan menjadi team fight yang cukup berbahaya. Dua wave akan masuk, Castle Gaming telah terjadi, bahkan coba ditangkap dan David just menuju ke seorang Captain Watchers. Nampaknya tidak terlalu berimpact karena pasukan dari Oni, mereka membalikan kembali kanan. Dapat satu momen kill, Heavy Spinner terjepit, ceweknya masih coba untuk bertahan, masih ada Going, dia balikan kembali kanan dan hilang dua player. Flaptzy versus everybody, nampaknya nggak berhasil, kena double kill, Castral dari seorang carry. Momen yang bagus sekali dari AP Brand untuk menjepit ke arah cewek, tapi sayangnya dengan tidak ada follow up attack belakang dari AP Brand membuat cewek pun masih hidup dan bahkan top lane turretnya sudah terbuka, lebar dibuka oleh Onyx. Ini mereka bisa one strike push. Mereka mencoba untuk menyelesaikan satu momen kill. Unstoppable didapatkan dan ternyata Onyx membalikan kembali kanan. Minionnya clear dengan sangat cepat. Para pasukan dari Onyx mereka harus mundur karena kalau tidak memaksakan mereka akan hilang satu persatu. View, damage terlalu sakit. Cewek masih melebih. Go away telah dikeluarkan dan membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Onyx gagal melakukan endgame. Oke, sabar dulu, sabar. Minion masih belum cukup untuk mempush ke arah base terakhir dari AP Brand. Karena ya balik lagi, potensi pushnya ini masih ada di arah mid lane dan juga di bottom lane yang masih cukup kokoh dari AP Brand. Cuman balik lagi, cewek. Banyak banget momen dimana dari AP Brand itu sebenarnya udah mancing dengan sangat-sangat indah ke arah cewek. Dapetin ke arah ceweknya, tapi sayang sekali tidak ada yang mampu sampai ke depan sana. Karena satu alasan yang paling kuat datang dari Onyx. Walaupun dari sisi power, Boots itu sudah mulai di-tone down dengan Fredrin. Tapi ingat, badan dari Fredrin ini cukup kuat untuk bisa sustain dengan sangat kali ini dibalaskan dendam di game yang sebelumnya. Flaptzy bareng sama Ogwen dengan Kaja. Kali ini diganti posisinya, Kaja di tangan Kiboy. Dibalaskan, dituntaskan di arah top lane. Yang paling aku suka di game kali ini adalah Kiboy ngebawa Brave Smite. Itu yang enak banget. Karena kenapa Ring of Punishment sekali maju itu udah nge-heal 5%. Dan cooldown itu cuma 6 detik. Membuat dia punya sustainability yang lebih oke lagi dalam pengincaran salah satu target dari AP Brand. Choji kan tadi sempat bertanya, apakah Kiboy sangat oke dengan Kajanya? Ini dia, Kiboy itu benar-benar berbahaya dengan hero yang gak kelihatan di laning kalau gue pribadi. Ya kan? Hero-hero yang ngumpet, hero-hero yang bisa dibilang inisiator. Dan ternyata Kiboy membuktikan kalau Kajanya juga gak kalah dari seorang Ogwen. Dan aku suka banget dengan chemistry yang dibawa oleh Onyx dengan Kiboy. Paham betul power dari Onyx itu sudah sebesar apa. Dia dari tadi tuh sampai narik ke arah tanker-tanker pun juga pede gitu loh. Karena dia percaya bahwa
teman-teman itu udah bisa langsung finish off gitu loh. Ke arah sisi power dari AP Brain, khususnya para tanker. Oke, Rico, tas from Keyboy, tribute to Cornet kali ini berhasil berada di depan AP Brain. Dan apakah mereka akan berhasil mendorong ke dalam Pesuren? Karena Kyrie mencoba untuk mendorong di arah bottom lane. Constant game itu terjadi, akan mencoba menuju ke arah belakang. Siapa yang akan coba dicari? Tapi nampaknya masih bertahan karena mereka tidak mau terlalu terburu-buru untuk bisa memberikan damage. Akan menjadi umpan. Lihat damage yang diberikan oleh seorang cewek. Fokus ke arah Pesurennya, tidak ada yang terjadi. Nampaknya benar-benar disiplin dan Sans akan mencari view. Dia pengen tembak view pakai story call. Dia bercaspur kali ini dibuka. Satu momen kill didapatkan. Gowe membuat seorang Blantesi hilang arah. Tidak bisa menunjukkan seorang cewek. Tapi damage terlalu besar. Membuat para pasukan Onyx mereka kehilangan dua playernya. Ini pencara. Para pasukan dari AP Brand mereka terperangkap. Blantesi, where are you going? Gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Dan nampaknya view berhasil menarik dua player dari Onyx. Base masih terbuka dan sangat bebas. Dan shutdown kembali terjadi. Kali ini para pasukan dari Onyx mereka udah mulai memikirkan mereka tidak boleh terlalu terburu-buru kalau mereka nggak bisa dapetin satu point kill. Karena endgame bakal coba dipaksa oleh cewek dan Onyx take the champion. Itu dia power dengan Keyboy, dengan kajanya. Sisi power